Adolf Hitler, diktator Jerman dari tahun 1933 hingga 1945, memperoleh jutaan Reichsmark sepanjang karir politiknya. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Terutama melalui penjualan bukunya Mein Kampf yang artinya Perjuangan Saya dan gabungan gaji kanselir dan presiden. Setelah berkuasa, Hitler menjadikan dirinya bebas pajak. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April tahun 1889 dan dibesarkan di Braunau am Inn, sebuah desa kecil Austria di perbatasan dengan Jerman. Keluarganya agak miskin dan 3 saudara kandungnya, Gustav, Ida, dan Otto. Ibu Hitler, Clara, adalah seorang ibu rumah tangga. Ayah Hitler, Alois, gagal mencoba mendirikan pertanian. Setelah menyelesaikan sekolah menengah di Linz, dia pindah ke Wina di mana dia awalnya didukung oleh tunjangan ibu dan anak yatim piatunya. Sesampainya di Wina, Hitler menjalani kehidupan bohemia bersama teman masa kecilnya August Kubizek. Keduanya berbagi kamar yang disewa dari penjahit setempat. Hitler melukis gambar, cat air, dan menyalin kartu pos dan menjualnya kepada wisatawan dengan keuntungan kecil. Pada tahun 1907, ia melamar untuk bergabung dengan Akademi Seni Rupa Wina, namun ditolak karena kurangnya bakat. Pada tahun 1908, Hitler mencoba lagi, namun sekali lagi ditolak. Tak lama setelah itu, Hitler kehabisan uang dan terpaksa tinggal di tempat penampungan tunawisma dan asrama pria. 1913, Hitler menerima warisan dari kerabatnya yang telah meninggal dan memutuskan untuk pindah ke Munich, sebuah kota besar Jerman yang terletak di Bavaria. Hitler menulis manifesto politik dan autobiografinya Mein Kampf, yaitu Perjuanganku, di penjara Landsberg saat menjalani hukuman karena pengkhianatan tingkat tinggi yang dilakukan selama kegagalan Beer-Hall-Putsch tahun 1923. Mein Kampf dicetak oleh penerbit Franz Eher Nachfolger dan pada awalnya sebagian besar diabaikan. Namun penjualan mulai meningkat pesat pada akhir tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an ketika depresi ekonomi dan kerusuhan sosial mengganggu Jerman. Faktor-faktor yang secara signifikan meningkatkan popularitas Hitler. Setelah Hitler berkuasa pada tahun 1933, pasangan yang menikah pada masa Nazi diberikan salinannya sebagai hadiah pernikahan. Buku ini akhirnya menjadi buku terlaris di Jerman Nazi, terjual hampir 12 juta eksemplar pada akhir perang. Meskipun hiperinflasi di Republik Weimar telah melumpuhkan perekonomian Jerman dan membuat jutaan pekerja Jerman menjadi pengangguran, Hitler dan partainya menerima sumbangan besar-besaran dari para dermawan kaya di dalam dan luar negeri. Pembuat mobil ikonik Amerika dan antisemit Henry Ford dilaporkan menjadi salah satu pendukung asing. Edwin dan Helen Beste, bagian dari keluarga bangsawan kaya yang menjual piano, mendukung Hitler secara finansial. Baron Bajaruher, Fritz Thyssen dan Gustav Krupp menyumbangkan hampir 5 juta Reichsmark kepada partai Nazi selama perang. Sebagian besar pendapatan partai dari sumbangan digunakan untuk membiayai proyek-proyek pribadi Hitler, seperti Berghof dan Eagles Nest. Dia menimbulkan kontroversi kecil di kalangan pimpinan partai ketika dia, pada tahun 1925, membeli sebuah Mercedes-Benz mewah dan seorang sopir untuk mengendarainya dengan total pengeluaran 20.000 Reichsmark. Setelah memeriksa catatan pajak Hitler dari Arsip Negara Bavaria di Munich, jurnalis ekonomi Wolfgang Strahl mengatakan, dia mengendarai sebuah Mercedes yang harganya sangat mahal pada saat itu, mampu melakukan perjalanan dan memiliki cukup uang untuk membiayai penampilan propagandanya. Semua ini dibiayai melalui sistem dana tertentu, yang pada dasarnya merupakan sumbangan dari para dermawan yang lebih besar dan lebih kecil. Sepanjang masa kekuasaannya, Hitler lalai membayar pajak atas penghasilan dan tunjangannya. Pada tahun 1934, 1 tahun setelah menjadi kanselir, kantor pajak Munich menjatuhkan denda kepada Hitler sebesar 405.494 Reichsmark karena gagal melaporkan penghasilannya atau mengajukan pengembalian pajak. Ia hanya diberi waktu 8 hari untuk melunasi utangnya. Hitler menanggapinya dengan memerintahkan sekretaris negara di Kementerian Keuangan untuk campur tangan dan menjadi bebas pajak. Kepala kantor pajak Munich menyatakan, semua laporan pajak yang menyampaikan substansi kewajiban perpajakan oleh Führer dibatalkan sejak awal. Oleh karena itu, Führer bebas pajak. Setelah kematian Presiden Paul von Hindenburg, Hitler mengambil alih jabatannya dan mengklaim gajinya juga. Dalam wasiat dan wasiatnya yang terakhir, Hitler mewariskan seluruh harta miliknya kepada pemerintah Jerman.
Dan Hitler berkata, Apa yang saya miliki, sejauh apapun nilainya, adalah milik partai. Jika hal ini tidak ada lagi, maka negara Jerman, seharusnya negara juga menjadi milik saya, hancur. Aku tidak memerlukan keputusan lebih lanjut.